Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Lician Oktavianti NPM 1021906 akan mempresentasikan tentang sistem informasi akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Organis menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Hubungan prosedur akuntansi dengan sistem operasi perusahaan. Prosedur dibagi menjadi dua, yaitu prosedur akuntansi dan prosedur operasi. Di sini, prosedur akuntansi memberikan informasi kepada produser operasi dan prosedur operasi tergantung pada prosedur akuntansi. Sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Fungsi sistem informasi akuntansi: 1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. 2. Mendukung proses pengambilan keputusan. 3. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. Peran sistem informasi akuntansi: 1. Mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. 2. Mengelola data transaksi tersebut. 3. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. 4. Memberikan pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. 5. Mengontrol semua proses yang terjadi. Kelompok informasi akuntansi dibagi menjadi 3. 1. Scorekeeping. 2. Extension direction. 3. Decision making. Dimensi kualitas informasi dibagi menjadi 4. 1. Akurat. 2. Relevans. 3. Tepat waktu. Dan 4. Lengkap. Informasi dan rangkaian pengambilan keputusan. Dari berbagai informasi A, B, dan C, dilalui proses pengambilan keputusan A, B, dan C. Setelah diambil keputusan, lalu menjadi beberapa informasi. Setelah itu, melalui proses pengambilan keputusan, dan akhirnya menjadi keputusan. Sistem adalah kumpulan komponen apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Hierarki sistem. Hierarki sistem pada dasarnya menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem, dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil disebut sebagai subsistem. Input. Input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan dari input menjadi output. Output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Lingkungan sistem adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Klasifikasi sistem. 1. Sistem terbuka dan tertutup. 2. Sistem buatan manusia dan buatan Tuhan. 3. Sistem berjalan dan konseptual.
4. Sistem sederhana dan kompleks. 5. Sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. 6. Sistem sementara dan selamanya. 7. Sistem yang ada secara fisik dan abstrak. 8. Sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Model sistem terdiri dari 4. 1. Model fisik. 2. Model naratif. 3. Model grafik. 4. Model matematika. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antar dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Dan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.